Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliudin Adi, NIM 2020012045. Di sini saya akan menjelaskan tentang face milling atau pengefresan muka. Face milling merupakan bagian dari indexable milling. Face milling sendiri adalah sebuah proses pemotongan permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi pemotong. Dalam hal ini, proses pemotongan dilakukan dengan memotong tepi kedua sisi atau bagian ujung dan luar pinggiran pisau milling. Proses face milling pada prinsipnya dapat menghasilkan permukaan yang sangat rata. Namun, dalam praktiknya, hasil yang didapat selalu menunjukkan tanda trochoidal yang terlihat mengikuti gerakan titik-titik pada permukaan ujung pemotongnya. Tanda ini memberikan hasil akhir yang khas dari permukaan benda kerja. Dalam operasi face milling yang tepat, tanda ini hanya akan berupa goresan mikroskopis karena ketidaksempurnaan pada ujung. Jenis-jenis operasi face milling. Jenis-jenis operasi face milling terdapat 6 jenis operasi berdasarkan geometri relatif benda kerja dan pemotongan millingnya, yaitu yang pertama, konvensional face milling. Pada operasi konvensional face milling, diameter pemotong milling lebih besar atau lebih lebar daripada benda kerja sehingga pemotong milling menggantung di kedua sisi benda kerja. Yang kedua, partial face milling. Pada operasional partial face milling, pemotong milling menggantung pada benda kerja di salah satu sisi. Yang ketiga, end milling. Pada operasi end milling, jenis pemotongan yang digunakan berdiameter lebih kecil dibandingkan dengan lebar benda kerja. Operasi ini digunakan untuk membuat slot pada benda kerja. Yang keempat, profile milling. Profile milling dengan ball end milling atau bullnose end milling digunakan untuk menghaluskan atau menyelesaikan face milling vertikal atau miring. Permukaan yang dipilih harus memungkinkan jalur pahat terus-menerus, yaitu pinggiran sisi luar dari bagian datar dikerjakan. Yang kelima, pocket milling. Dalam operasi pocket milling, pemotong milling memotong atau menghilangkan material saku atau pocket di tengah benda kerja. Yang keenam, surface milling. Surface milling adalah operasi face milling dengan mendekatkan 45 derajat untuk hasil akhir permukaan yang superior. Dengan operasi surface milling, Anda dapat secara bersamaan mengontrol sumbu linear X, Y, dan Z dari alat mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Sarjono dengan NIM 2020012043. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan side cutting. Pemotongan side cutting. Pemotongan side cutting adalah pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping dari alat potong, atau pengefresan di mana alat potong menyayat sisi tepi atau samping benda kerja. Pemotongan side cutting dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemotongan climbing. Pemotongan climbing adalah pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja, yang merupakan pengefresan di mana alat potong menyayat sisi tepi benda kerja. Pemotongan climbing adalah perputaran pisau fries searah dengan gerakan benda kerja. Tiap-tiap gigi dari pisau fries memotong dengan arah ke dalam mulai dari permukaan benda kerja dan berakhir sampai di permukaan yang dikehendaki. Gaya potong condong untuk menarik benda kerja ke dalam pisau fries. Karena itu,
Hanya mesin-mesin yang mempunyai alat pengatur keregangan diperbolehkan memakai metode ini. Metode pemotongan clamping. 1. Alat potong berputar searah dengan arah pemotongan. Kedua, pemotongan chip mulai dari lebar kemudian berkurang. Ketiga, bidang gesek lebih sedikit antara benda kerja dan ujung mata potong sehingga umur pakai lebih lama. 4. Pembuangan chip ke belakang sehingga jalur pemotongan lebih bersih. Kelima, dalam menggunakan mesin milling horizontal, gaya yang dihasilkan ke bawah sehingga clamping benda kerja lebih aman. Metode pemotongan clamping umumnya merupakan cara terbaik untuk cutting tool Anda karena mengurangi beban dari ujung mata potong, menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik, dan meningkatkan umur tool. Cocok untuk Anda yang menggunakan mesin CNC dengan tingkat akurasi spindle dan travel yang tinggi. Yang kedua, pemotongan konvensional. Pemotongan konvensional adalah pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja. Pemotongan konvensional ialah jika perputaran pisau vise berlawanan arah dengan gerakan benda kerja. Tiap-tiap pisau vise memotong dengan arah keluar, mulai dari permukaan yang dikehendaki dan berakhir sampai di permukaan benda kerja. Pemotongan diawali dengan beram yang tipis. Metode ini bisa digunakan pada semua mesin vise. Pada permulaan pemotongan, gaya potong adalah kecil. Pemotongan dengan hanya menyentuh kemudian bertambah besar beramnya dan gaya bertambah besar juga. Benda kerja cenderung terangkat. Metode pemotongan konvensional. 1. Alat potong berputar berlawanan arah dengan arah pemotongan. Kedua, lebar chip mulai dari 0 dan kemudian melebar. Ketiga, lebih banyak gesekan antara benda kerja dan ujung mata potong sehingga mata potong lebih cepat aus. Keempat, pembuangan chip ke arah depan sehingga menghalangi jalur pemotongan dan berpotensi adanya pemotongan ulang. Kelima, dalam menggunakan mesin milling horizontal, metode konvensional, gaya yang dihasilkan ke atas sehingga cenderung mengangkat benda kerja. Dibutuhkan clamping benda kerja yang lebih kuat untuk menahan gaya tersebut. Metode pemotongan konvensional digunakan apabila Anda menggunakan mesin yang memiliki kecocokan pada spindle tool dan spindle travel. Contohnya, Anda menggunakan mesin milling konvensional atau menggunakan mesin bor duduk untuk mengerjakan milling yang sederhana.